Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan beribadah di bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, yaitu di momentum Ramadan. Semoga di momentum Ramadan 1444 Hijriah tahun ini menjadi momentum kebersamaan bagi kita menuju Islam kafah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa teman berbuka yang dirahmati oleh Allah, sekarang sedang bergabung dalam seri teman berbuka Happy Ramadan Happy Family. Baik, untuk menemani teman berbuka menjelang berbuka puasa, kami menyajikan berbagai macam insight menarik, yang di mana hari ini kita mengangkat tema meningkatkan spirit Ramadan bagi pemuda yang akan diulas langsung bersama Ustazah Ian Alfianur. Baik, kita sapa dulu Ustazah Ian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, mungkin wabarakatuh. lebih akrabnya saya panggil Kakak ya, Boleh. karena sehari-hari terbiasa memanggil Kak Ian. Nah, mengenai tema yang sudah saya sampaikan tadi, meningkatkan spirit Ramadan bagi pemuda, Ya, melihat keadaan pemuda hari ini, Kak, kenapa perlu kita untuk meningkatkan spirit Ramadan? Apa yang terjadi? Gitu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Mengenai pertanyaan Rahma tadi bahwa ada apa dengan spirit Ramadan bagi pemuda hari Iya, ini itu, benar. sebelum saya ke sana kita coba lihat dulu bahwa memang Ramadan ini adalah, kata para ulama sebagai penghulu bulan, Mhm, ya, mhm, sebagai benar. penghulu bulan, bahwa banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dalam berbagai macam hadis disebutkan bahwa yang pertama bulan penuh ampunan, Mhm, gitu. Siapa sih manusia hari ini tidak berdosa, iya, gitu. Kemudian bulan penuh berkah, penuh makfirah, mhm, gitu. Masya Allah. Kemudian Ramadan di mana dikatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, Mhm, gitu. Setutup-tutupnya gitu ya, gitu. iya, Kak. Selain itu juga keistimewaan bulan Ramadan adalah apa namanya? Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang ketika kita beribadah di sana itu lebih baik dari 1000 bulan, Masya Allah. gitu Iya, kan. iya, Jadi, keistimewaan ini bayangkan kalau 1000 bulan itu kalau kita jadikan tahun, itu kurang lebih 83 tahun. mhm, Usia manusia hari ini kan jarang yang iya, sampai sana iya, ya, jarang sampai sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, hampir 63 mhm, tahun beliau wafat, masya Allah. Sungguh, Ramadan ini diberikan kepada Allah sebagai kasih sayang Allah mhm, kepada kita. Tambah lagi dalam berbagai macam riwayat disebutkan bahwa, eee, Ramadan ketika kita melakukan amalan sunnah, mhm, itu pahalanya seperti, pahala wajib ketika iya, dilakukan di selain Ramadan, mhm, gitu. Pada saat kita melakukan yang wajib, itu pahalanya 70 kali lipat, bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan 10 sampai 700 kali Masya lipat, Allah, gitu. luar biasa. Sehingga kalau kita kemudian sholat, ya biasa sholat Mhm, zuhur, mhm, sholat asar, mhm, maka pahalanya itu bukan cuma pahala yang didapatkan di bulan-bulan biasanya, tapi dikali lipatkan sampai 700 kali lipat. iya, Sebaliknya, ketika kita melakukan amalan sunnah, itu ya sholat rawatib, mhm, kemudian sholat taraweh iya, termaksud, dan lain sebagainya, sunnah-sunnah yang lain, maka pahalanya seperti pahala wajib. Maka sungguh sangat luar biasa istimewanya Ramadan itu. iya, Sangat sayang kalau kita lewatkan begitu saja yang dengan kondisi kita sebagai manusia tempatnya salah dan hilaf. mhm, Kita berlumuran dosa iya, gitu, yang sampai dikatakan juga dalam sebuah riwayat bahwa sangat rugi manusia yang lewat Ramadan tapi ampunan Allah dia tidak dapat. tidak dapatkan ya, Ya Allah, benar, nauzubillah gitu. Istimewanya ini sangat disayangkan itu tidak dimanfaatkan banyak orang, mhm, termasuk pemuda kita iya, hari ini, gitu.
Sehingga kalau kita lihat secara data statistik, penduduk Indonesia itu kebanyakan pemuda. Maka ini yang harus kita lihat, kita fokuskan, kenapa pemuda sekarang itu tidak mau meraih Ramadan itu dengan baik. Kita lihat Ramadan hari ini gitu. Sekarang sudah sudah di 2 Ramadan ya. 2 Ramadan. Kemarin taraweh full masjid ya. Alhamdulillah ya. Seperti biasa. So ya. Awal-awal Ramadan. Spirit awal Ramadan full gitu. Kalau masjid dekat rumah saya itu full sekali gitu sampai di teras-teras. Tapi 8 rakaat langsung tinggal 1 saf gitu. Jadi spirit itu belum sampai akhir, tapi Masya Allah sungguh luar biasa. Kita harus apresiasi, Masya Allah, semangat orang-orang untuk beribadah. Masuk sahur, orang juga semuanya memikirkan sahur apa yang bagus, yang harus buat tahan sampai berbuka besok, sampai sholat subuh. Habis sholat subuh orang ngapain? Tidur. Jalan-jalan, ada yang tidur, jalan-jalan sama pacar, itu ya. Kemudian racing, ribut naik motor, ada sampai satu kejadian naik motornya motor keras sekali ya, knalpotnya. Pemuda hari ini ditegur marah gitu. Ditegur marah, padahal ya tadi yang saya katakan bahwa spirit Ramadan itu harus sampai kepada kita semua termasuk pemuda. Yang kalau dalam satu hadis dikatakan, kalau kamu marah, maka katakanlah kamu berpuasa. Gitu. Nah ini kan akhirnya Ramadan itu tidak jadi benteng kita untuk bermaksiat. Berbuka puasa juga momen buka puasa bersama gitu, yang terlewat waktu sholat, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya gitu ya, tidak taraweh, pulang sudah capek langsung tidur, mana mau ingat tilawahnya, mana mau ingat hafalannya, dan lain seterusnya. Memang sangat miris kondisi pemuda kita hari ini, yang memang diakibatkan adalah tatanan kehidupan kita itu jauh dari Islam gitu. Jadi individu pemuda itu sudah tidak memikirkan terkait dengan Islam. Islam hanya dipandang sebagai ibadah ritual saja gitu. Ibadah ritual hanya sholat saja. Dia lihat bahwa oh saya Islam, saya harus sholat. Sudah habis sholat tidak ada lagi Islam, bahkan juga tidak sholat, kan gitu. Itu yang kondisi kita hari ini akibat memang tatanan kehidupan yang jauh dari Islam, yang kalau kemudian kita kenal biasanya disebut sebagai sistem sekularisme, misalkan antara agama dari kehidupan, seperti itu. Jadi luar biasa ya Kak, maksudnya kesadaran pemuda hari ini untuk spirit Ramadannya sendiri itu lebih semangat mengadakan bukber daripada sholat maghrib. Seperti itu saya lihat, karena mau berapapun budgetnya, kemanapun pergi, tapi giliran sholat maghrib atau sholat wajib lainnya itu ditinggalkan. Sedekahnya dia lupa. Ya, apalagi yang itu. Dan masih banyak hal yang lebih miris lagi ya Kak. Betul. Nah, bicara terkait keadaan pemuda hari ini Kak, seperti apa sebenarnya citra Islami pemuda yang seharusnya? Iya, kita sepakat ya, kondisi pemuda sekarang itu miris, gitu. Maka memang perlu kita di dalam diskusi-diskusi seperti ini kita angkat satu tema terkait meningkatkan spirit pemuda supaya citra Islami pemuda itu kembali, gitu. Maka kita timbul pertanyaan, bagaimana seharusnya karakteristik citra pemuda yang Islami itu. Yang pertama adalah dia harus memiliki akidah yang lurus dan kokoh. Iya, benar. Akidah yang lurus dan kokoh ini bukan hanya tentang dia hafal rukun iman dan rukun Islam. Bahkan saya pernah di kampus ya, itu tes mengaji. Tes mengaji itu setelah mengaji ya memang kondisi hari ini tidak lancar, banyak yang tidak lancar ngaji. Kemudian saya tanya, rukun iman berapa? Dia jawab 5, 6 gitu. Jadi dia bingung. Rukun iman dan rukun Islam itu yang mana gitu. Jadi kebanyakan orang hari ini itu hanya sebatas menghafal, bahkan banyak juga yang tidak hafal gitu. Banyak sekali. Tentang akidah itu, oh saya iman kepada Allah. Itu hanya habis di lisan, tidak sampai ke hati dan pikiran gitu. Yang kalau sudah sampai kepada hati dan pikiran, itu akan lahir tingkah laku yang Islami juga gitu. Sehingga memang yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemuda yang
punya karakteristik Islami itu adalah memiliki akidah yang kokoh. Benar sekali. Akidah yang lahir dari proses berpikir gitu. Yang kalau sudah nomor pertama ini tentang akidahnya lurus, maka yang lain itu akan ikut gitu. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal lil mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih ayaqulu samina wa ata'na. Jadi dikatakan bahwa ketika Allah itu menyeru untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia tidak ada kata-kata lain selain sami'na Sami'na wa wa ata'na, ata'na ya. gitu. Jadi bagaimana dia eh, dikatakan pertama itu bahwa sesungguhnya perkataan seorang mukmin. Mukmin itu adalah orang beriman ya, Iya. gitu. Orang yang beriman. Jadi kalau dia beriman, Allah dan Rasulnya menyuruh, ya sudah oke, Iya. gitu. Iya. Kalau sekarang kan, ayo pakai kerudung, hama panas, palupe panas, kita Mm. mau pakai kerudung bagaimana gitu. Atau ayo sholat, ayo puasa, ayo berhukum dengan Allah dengan berbagai macam alasan yang disebutkan, banyak alasan-alasan yang hadir ya, buka puasa cuma lapar mata Iya. gitu. Ada semua di situ, akhirnya Aduh. sudah malas pergi sholat. Iya. Kan itu yang padahal kita diminta untuk jangan berlebih-lebihan Mm. gitu. Jangan berlebih-lebihan dan lain seterusnya, perintah Allah dan Rasulnya yang kita itu masih banyak kenapa, jangan begitu. Dan Mm. masih banyak alasan untuk kemudian tidak melakukan. Sehingga yang paling penting, utama itu yang harus dimiliki adalah akidah yang kokoh gitu. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki itu adalah akhlak yang baik gitu. Akhlak yang baik, kemudian disiplin waktu Iya. gitu. Hari ini kan orang itu kayak janjian jam 7, munculnya jam 10 Iya, gitu. iya. Itu kayak jadi dikatakan, oh orang Indonesia begini gitu. Padahal sebenarnya ini bukan tentang Mm. Indonesia atau bukan tentang tempat di mana kamu hidup, tetapi terkait dengan pemikiran. Iya. Kalau dia sudah memahami bahwa segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah, maka dia akan on time Mm. gitu. Maka dia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang dia ucapkan. Kalau saya Iya. bilang, oke jam 7, iya jam 7. Bukan jam 10, bukan dengan alasan, yang lain terlambat juga. Mm. Bukan dengan alasan seperti itu. Iya, Kak. Karena akidah yang kokoh itu adalah akidah yang melahirkan aturan. Yang Iya. dia taat dengan aturan-aturannya Allah turunkan. Gitu. Sesimpel misalnya kalau secara simpel itu terkait dengan akidah itu, dia bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar. Dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Dia siapa yang ciptakan? Iya. Allah. Dia hidup untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan dia kembali kemana? Kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan. Kadang secara lisan itu mudah, Mm. tapi secara aplikasi itu orang banyak yang miss gitu. Banyak yang sudahlah nanti nanti Iya. tua, padahal kita tidak tahu umur itu sampai kapan gitu. Sampai pada tataran karakteristik selanjutnya itu adalah dia bermanfaat bagi yang lain gitu. Bermanfaat bagi yang lain sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Iya. Kalau Insyaallah. sekarang itu kan hanya mau mengambil manfaat orang, tidak mau bermanfaat kepada orang lain gitu ya. Mm. Jadi Iya. lebih lebih senang kamu kasih saya Iya. apa, tapi pada saat diminta tolong dia banyak alasan, dia tidak mau dan Mm. lain sebagainya. Benar. Itu yang memang kondisi sekarang yang hidup kita di tatanan kehidupan yang serba sekuler ya, memisahkan antara agama dari kehidupan dengan kondisi Islami Mm. itu berbanding terbalik, sangat jauh berbeda, sehingga memang kita perlu sekali harus memahami seorang pemuda itu harus seperti apa gitu. Aduh, luar biasa ya, Kak. Maksudnya sebenarnya tadi disampaikan seperti apa cerminan pemuda Mm-mm. yang Islami yang sebenarnya Mm-mm. menurut dari agama kita tentu saja, mulai dari akidahnya Ya. sampai akan mengikut kepada aturan-aturan kehidupannya. Baik, bagaimana kalau melihat pemuda dengan citra Islami tadi yang memang tentu saja sangat berbanding terbalik dengan fakta pemuda hari ini. Nah, Mm-mm. untuk kita mengembalikan identitas kita sebagai pemuda yang Islam itu, apa yang harus dirubah Kita sebenarnya? lakukan Apa ya. yang dilakukan gitu? Paling tidak kalau saya sih melihat supaya citra itu kembali, paling tidak kita melakukan
tiga tiga hal ya. Iya. Yang pertama itu seorang pemuda itu harus mengembalikan motivasi dia dalam hidup itu apa. Dia hidup, niatnya hidup, motivasinya hidup untuk apa, gitu. Jadi kalau kita sekarang kan banyak label Mmm. karena Allah. Jadi saya mencintaimu karena Allah gitu. Jadi atau kemudian bahasa-bahasa yang apa namanya, saya berpuasa karena Iya. Allah, saya menikah karena Iya Allah iya iya. dan lain seterusnya. Memang eee, karena Allah itu akhirnya hanya sebatas slogan gitu. Tidak tidak sampai ke jiwanya untuk diresapi, ya Iya. memang saya lakukan karena Allah gitu. Maka memang poin pertama, niat karena Allah dalam segala aktivitas itu harus dimiliki para pemuda gitu. Dia sangat sadar bahwa potensi yang dia miliki itu beda dengan potensi yang dimiliki anak-anak dan dimiliki orang tua, Mhm. gitu ya. Iya, Kak. Jadi pemuda itu kan beda dengan anak-anak. Anak-anak itu yang masih menangis, yang masih merengek, yang kalau disuruh suka-suka dia mau atau tidak, apa namanya, yang masih butuh bantuan yang lain. Pun juga orang tua. Iya. Orang tua itu beda, orang tua ya sudah asam urat gitu ya, sudah sakit-sakit belakang, sudah banyak sekali penyakit-penyakit yang memang secara, apa namanya, agama ya punya rukhsah untuk ya tidak semilitan pemuda gitu. Iya. Maka juga kan, usia muda itu sangat penting untuk kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi pertama itu dia hidup untuk beribadah kepada Allah itu harus dikembalikan, gitu. Itu harus dikembalikan, karena kalau tidak dikembalikan, hidupnya untuk apa? Mhm. Gitu. Hanya hanya lulus kuliah, kerja, dapat uang, senang, Iya iya gitu. iya, benar. Padahal banyak sekali kan, banyak Mhm. uangnya tapi stres, Iya, gitu. Kak. Tidak Karena tahu. ya tadi, karena tidak punya, apa namanya, niatan dan motivasi yang karena Allah itu hilang, gitu. Jadi itu yang pertama yang dikembalikan. Dan yang kedua adalah, pemuda itu harus punya semangat thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu itu bukan hanya sebatas, informasi, pengetahuan, tapi ilmu lil amal, ilmu yang diamalkan. Iya. Ilmu yang harus, apa namanya, ketika dia tahu, dia lakukan. Dia tahu hukum A, dia lakukan. Dia tahu hukum jilbab misalnya, dia menggunakan jilbab. Dia tahu hukum kerudung, ya dia menggunakan kerudung. Dia tahu pacaran itu haram, ya dia putuskan pacarnya secinta apapun dia dengan pacarnya, gitu Iya. ya. Terus sekarang kan kayak, ya Allah ini soal perasaan susah sekali begitu, Masyaallah. iya Iya kan? iya iya. Apalagi pemuda sekarang kan, apa namanya, apa istilahnya ya, ya menye-menye Mhm. gitu ya, yang kalau sudah bilang hati, saya tidak bisa kalau Mhm sudah tentang mhm. hati gitu. Berat. Berat sekali. Jadi padahal kalau artinya dibandingkan kalau, perintah Allah itu tidak boleh berkholwat, tapi dia berat. Nah, dia lebih cinta Allah atau cinta pacarnya, Mhm. gitu. Jadi ini yang, apa namanya, thalabul ilmi itu penting, ilmu lil amal, ilmu yang betul-betul dia resapi, saqafah yang dia fahami, sehingga lahir amaliyah amaliyah Islami, Mhm. gitu. Dia tidak lagi berkata, kasar sama orang tuanya Iya. gitu. Kemudian tidak memandang, orang lain lagi hanya dengan uang dan lain Mhm. seterusnya, itu akan tercipta ketika thalabul ilmi itu terlaksana. Karena tanpa ilmu, apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu tidak akan bisa. Sementara jelas sekali ya di dalam, kitab Nizamul Islam dikatakan di situ bahwa pemikiran itu membentuk tingkah laku. Bahwa apa yang ada dalam otak kita, gitu, itu akan membentuk kepribadiannya kita, tingkah lakunya kita. Sehingga ilmu-ilmu, saqafah-saqafah yang kita isi di dalam benak kita ya harus islami, Iya. supaya aktivitas kita juga islami. Beda kan kalau dengan kondisi hari ini, ilmu-ilmu atau kemudian maklumat-maklumat yang kita miliki itu adalah maklumat sekuler, maka aktivitas juga sekuler, gitu. Sama kayak kayak bilang, dia tidak mau bergosip karena siang, pas malam dia bergosip, gitu. Waduh. Padahal Ramadan itu 24 jam, Iya. 29 hari, gitu. Bukan hanya pada saat, sahur kemudian berbuka, sudah langsung bebas. Mhm. Tidak seperti itu. Iya. Itu yang, apa namanya,
yang sangat perlu dikaji kembali Iya. supaya aktivitas itu sangat berkaitan dengan Islami. Dan yang ketiga adalah eh, sistem tatanan kehidupan yang Islami juga. Karena sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari Islam, tentunya kita itu akan susah menerapkan Islam Iya. gitu. Jadi kayak misalnya saya sholat dan saya menginginkan yang lain itu sholat Iya, Kak. gitu. Sementara sistem kehidupan kita itu tidak mewajibkan sholat gitu. Jadi Mhm. kalau sholat kan hari ini kayak kamu sholat, oke Iya. silahkan. Mau ajak sholat jangan Mhm. bapaksa Urusan gitu pribadi kan, ya urusan masing-masing. pribadi gitu. Bahkan kalau diajak ya jangan jangan apa namanya mengurusi jadi Eee, jangan jadi panitia surga gitu. iya iya, Jadi aduh. apa namanya memang kita hidup diwarnai dengan individualis, liberal, Mhm. bebas sebebas-bebasnya yang tentunya tadi lahir dari sistem sekularisme sehingga memang butuh penguatan gitu. Butuh penguatan yang ekstra supaya eee, benteng kita setelah kita niatnya karena Allah Mhm. dan tahu tentang ajaran Islam, benteng kita itu adalah masyarakat yang Islami gitu. Sistem tatanan kehidupan yang Islami, aturan yang Islami supaya kita tersuasanakan untuk beribadah. Coba kita bayangkan, orang pada saat buka puasa secukupnya dibatalkan puasanya, setelah itu berbondong-bondong sholat masjid gitu. Kalau sekarang kan ya kalau sholat oke silahkan, Iya kalau tidak ya sudah iya. gitu. Bahkan biasa di tempat-tempat makan, tempat sholatnya itu kecil sekali gitu. Tidak terpisah juga antara tempat wudhu dan perempuan dan Iya iya iya. laki-laki. Kita sebagai perempuan yang mau menjaga aurat itu susahnya ya, Mhm. susah sekali. Aduh mau wudhu di mana dan lain sebagainya. Akhirnya memilih untuk, "Ya sudah deh, terus buka bersama dulu," gitu. Mhm, Karena benar. dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Padahal sebenarnya, apa namanya, dengan tatanan Islami, dengan masyarakat yang Islami, tentu kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih maksimal. Sehingga, apa namanya, gelar takwa sebagaimana, yang, disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa itu gelar takwa yang diharapkan dengan puasa sebulan penuh ini bisa kita raih. Bahkan bukan hanya gelar takwa di ending, Ramadan, bukan hanya di Syawal, tapi di 11 bulan yang lain itu kita bisa bertakwa secara totalitas dengan sistem tatanan kehidupan yang Islami Iya, juga, itu sangat insyaallah. penting, gitu. Nah, luar biasa ya, maksudnya untuk mengembalikan spirit Ramadan ini butuh 3 hal tadi Ustazah Iya, sampaikan. Kita butuh kesadaran beribadah, kemudian kita ilmui, mhm, dan tadi saya tatanan tarik kehidupan Islami. kesimpulan bagaimana yang ketiga itu dijaga oleh tatanan kehidupan yang Islami, Betul, dikontrol, iya, saling saling mengingatkan ya, Kak. Karena betul, sekarang ini memang untuk saling mengingatkan itu, kayak kita yang malu, kita yang mhm, perasaan gitu. betul, Mau diingatkan nanti tidak dibilang enak, iya, gitu, bagaimana, dijauhi sama oh orang-orang, dimusuhi ya, dicibir gitu, Kak, mhm, ya. Itu bagaimana Kakak melihat lingkungan hari ini? Maksudnya kayak kita yang takut untuk berdakwah, Kak. mhm, Itu mungkin iya, Kakak punya saran-saran buat kita yang ingin berdakwah di heeh. eh, Jadi, memang ya kita hari ini itu serba terbalik gitu ya, iya, serba terbalik. Yang benar, kelihatan salah, mhm, yang salah santai-santai saja gitu. Jadi apa namanya, jadi hidup hidup seperti itu di kondisi sekarang. Maka memang, eee, motivasi bagi kita yang kemudian, tidak ingin Islam itu hanya sampai pada diri kita, ingin juga keluarga, iya, sahabat, orang-orang insyaallah. lain, masyarakat itu punya pemahaman Islam adalah yang pertama tadi harus punya benteng yang kokoh, punya ilmu yang kokoh, Iya. dan yang ketiga berani. Jadi sudah Oke, gitu. Jadi baiklah. orang mau bilang apa, mau seperti apa, ya kita harus berani. Selain memang kita harus, apa namanya, tetap, pakai uslub yang tepat, Iya, dengan cara yang insyaallah. tepat, Mhm tidak mencibir, tidak menjas mhm. gitu, tidak kemudian, eee eee
mencemooh itu, Mhm. "Dia itu penghuni neraka." Oh, Ya kan iya iya iya. jangan Kita dengan juga bukan tidak tahu kan. bahasa-bahasa yang Iya, seperti Kak, itu. benar, masya Allah. Sementara kita tidak tahu ending Mhm, kehidupan setiap orang seperti mhm, apa. Jadi yang tugas kita hanya ya menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan, apa yang kita tahu, sampaikan kepada orang lain. Urusan dia terima atau tidak, ya itu bukan, kapasitas kita. iya, Kapasitas kita hanya menyampaikan, mhm. selebihnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya luar Allah. biasa sekali. Jadi teman-teman pemirsa teman berbuka hari ini, eee, untuk meningkatkan spirit Ramadan, ternyata memang butuh support system, ya kan, Betul. Kak? Jadi luar biasa sekali, eee, saya sebenarnya masih mau bertanya banyak ke Kak Ian, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Baik, Saya, syukron jazakillah khair oh iya, kepada Kak iya. Ian Alfianur yang sudah mau membagikan waktunya dan membagikan ilmunya kepada saya dan juga tentu saja kepada pemirsa teman berbuka yang ada di rumah. Mhm. Padahal kalau kita lihat Kak Ian ini sekarang sedang mengandung yang sebentar lagi di bulan Ya, Ramadan ini insyaallah mendekati HPL ya, Kak. ya, amin Jadi insyaallah, ya mohon mari kita doanya. doakan bersama semoga Kak Ian dilancarkan proses lahirannya dan bayinya serta juga ibunya disehatkan. Amin Amin. insyaallah. Baik, pemirsa teman berbuka yang dirahmati oleh Allah, untuk seri teman berbuka hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan syukran jazakumullah khair kepada teman-teman kru yang sudah bertugas dan semoga aktivitas kita hari ini segala macam amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya selaku pemandu acara mengucapkan, eee, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.